Hai Delsor, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-Cakep di Balik Mikrofon ya. Hari ini, edisi kali ini kita bersama Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya, atau biasanya dikenal dengan Ketapang. Nah, dari Kabupaten Deli Serdang, narasumber kita ada Bapak Rahman Saleh Dongoran ya. Halo Bapak. Siap. Sehat Bapak? Sehat. Semangat Bapak? Ya Alhamdulillah semangat sekali. Semangat ya. Karena itu yang paling penting ya Pak. Iya. Kalau udah sehat pasti semangat ya Pak. Iya. Nah Bapak, hari ini tema kita menuju swasembada pangan Bapak. Iya. Nah ini kita tahu kalau ketahanan pangan ini salah satu intim atau paling vitalnya di negara, baik pun di kabupaten Bapak ya. Ini adalah salah satu mungkin dinas yang sangat banyak masyarakat ingin tahu nih Bapak, bagaimana sebenarnya ketahanan pangan kita sendiri. Tapi sebelumnya Kelvin pengen tahu dulu Bapak, apa sebenarnya tupoksi dari Ketapang ini, atau yang biasa kita sebut Ketapang Bapak ya? Iya. Ketapang untuk terkhususnya Deli Serdang Bapak. Oh, baik Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi, saya adalah Rahman Saleh Dongoran, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Saya sekarang ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang. Yang sebelumnya adalah saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Deli Serdang. Ya, benar. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sekarang saya di institusi yang baru ataupun di UPD yang baru ini, di mana Dinas Ketahanan Pangan ini adalah memiliki tugas pokok dan fungsi. Tentu itu adalah membantu Bapak Bupati atau Kepala Daerah yang menyangkut kepada semua urusan yang menyangkut kepada pangan. Jadi itu bagaimana pangan itu tadi supaya tersedia, terdistribusikan, terkonsumsi, dan aman, itulah yang menjadi tugas pokok daripada Dinas Ketahanan Pangan itu. Kira-kira begitu. Nah kalau untuk ketahanan pangan kita sendiri Bapak di Deli Serdang itu seperti apa saat ini Bapak? Alhamdulillah Pak, kalau masalah pertanian di Kabupaten Deli Serdang ini, memang kita ini sangat potensial. Sangat potensial untuk pertanian. Di mana kita Kabupaten Deli Serdang ini mulai dari dataran pesisir. Ada di kita, dataran rendah ada di kita, dan dataran tinggi ada di kita. Sehingga potensi pertanian itu baik dia tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Semua potensial di Deli Serdang ini. Sangat berpotensi. Alhamdulillah, makanya sampai sekarang ini kita surplus di dalam pemenuhan pangan dari keempat komoditi sektor pertanian itu tadi, kita di Deli Serdang ini surplus. Bahkan kita ini adalah menjadi pensuplai Kota Medan. Karena kita ini potensi kita cukup menjanjikan. Kalau untuk Kabupaten Deli Serdang sendiri, kita mencapai surplusnya itu 142.000 sekian ton. Surplus kita. Benar. Sehingga kita bukan hanya untuk pensuplai Kota Medan. Bahkan ini untuk Indonesia pun, kita Deli Serdang ini sudah diperhitungkanlah di negara Republik Indonesia ini. Benar. Bahkan di tahun 2023 yang lalu, kita mendapat penghargaan itu Pak. Penghargaan Adikarya Pembangunan Pertanian, di mana Deli Serdang itu adalah satu di antara 10 kabupaten kota terbaik seluruh Indonesia. Kita bersama Bupati menerima penghargaan itu di Istana Negara, Pak. Sehingga kalau untuk ketahanan pangan itu ya memang di Deli Serdang ini cukup tahan pangan lah, Pak. Kira-kira begitu. Benar. Iya. Nah tadi Bapak sempat mengatakan berkaitan dengan visi misi Pak Bupati juga Bapak ya. Iya. Tapi pastinya juga Bapak mengikuti atau mungkin juga berkaitan dengan program Bapak Presiden Bapak Prabowo itu Bapak ya. Astacitanya sebenarnya Ketapang sendiri berkaitannya sesuai dengan program Pak Presiden dan Pak Bupati itu seperti apa Bapak? Oh, kira-kira begini. Memang kita ketahui di dalam program Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto ada yang disebut dengan program Astacita itu tadi. Benar Astacita. Jadi kita menyangkut di dalam Astacita yang kedua. Di mana Astacita yang kedua itu kan di situ masalah ketahanan. Benar. Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bahkan di situ kita untuk swasembada. Benar. Itu dia di program Bapak Presiden
Prabowo Subianto. Jadi kita ketahanan pangan ini tentu bagaimana mengupayakan supaya Astacita yang nomor 2 itu tadi bisa terlaksanakan. Kemudian daripada itu, turunan daripada program Pak Presiden Prabowo itu kan harus diteruskan juga lagi dengan visi misi daripada kepala daerah di kabupaten kota. Kan visi misi Bapak Bupati kita di Kabupaten Deli Serdang ini, bagaimana kita mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Benar. Nah, jadi di situ ada 4 pilar di situ. Bagaimana sehat pelayanannya, sehat publiknya, pelayanan publik, sehat ekonominya, sehat masyarakatnya, dan sehat ekonominya. Sehat ekonomi. Kan jadi kita pertanian itu bagaimana kita nanti supaya sehat di bidang perekonomiannya. Benar. Kan itu dia. Nah, untuk itu tadi sejalan dia bagaimana daripada Astacita itu tadi dengan program visi misi daripada Bapak Bupati kepala daerah kita. Nah, jadi ini tugas kami di bidang ketahanan pangan itu, bagaimana supaya ketahanan pangan itu tadi, saya sampaikan tadi bahwasanya di Dinas Ketahanan Pangan itu ada 4 bidang. Ada 4 bidang di sana, di mana itu satu bidang bagaimana supaya ketersediaan pangan itu cukup di Kabupaten Deli Serdang ini, sehingga peranan daripada Dinas Ketahanan Pangan itu di situ merupakan lembaga koordinasi, mengkoordinasikan kepada dinas-dinas terkait bagaimana supaya bahan pangan itu tadi boleh dari hortikultura, boleh dari tanaman pangan, boleh dari perkebunan, dan boleh juga dari peternakan. Itu bahan pangan. Di mana artinya ketahanan pangan itu sendiri adalah kemampuan daripada daerah itu untuk memenuhi pangannya. Benar. Baik yang olahan maupun yang segar. Jadi itu tadi kita ketahui yang dibutuhkan oleh manusia itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tugas kami di ketahanan pangan itu adalah mengkoordinasikan kepada dinas-dinas terkait bagaimana supaya bahan pangan itu tersedia. Cukup dia. Cukup. Jadi kita kan Kabupaten Deli Serdang ini memiliki penduduk lebih kurang 2.040.000 sekian jiwa kan. Jadi kita hitunglah itu berapa kebutuhan pangannya itu. Jadi itu nanti kita mintalah itu koordinasilah dengan Dinas Perikanan, dengan Dinas Pertanian yang membidangi semua sektor pertanian tadi, supaya membuat program bagaimana memacu produksi itu harus cukup. Benar. Dan alhamdulillah memang sekarang seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahkan kita surplus 1.240 sekian ton itu lebih kurang yang surplus itu kita. Jadi itulah salah satu tadi. Baru di bidang yang kedua itu bagaimana pendistribusian pangan itu. Kan pendistribusian pangan itu bagaimana supaya pangan itu tadi bisa terjangkau sampai kepada tingkat rumah tangga. Benar. Jadi seperti kita ini kan ada 22 kecamatan. 22 kecamatan ini sudah bisa kita bayangkan tidak semua potensial untuk pertanian khususnya padi sawah. Jadi peranan kita di situ Dinas Ketahanan Pangan bagaimana itu mengkoordinasikan supaya pendistribusian itu bisa sampai. Tentu harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, berkoordinasi juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, supaya bisa nanti bahan pangan itu tadi bisa merata sampai ke kecamatan. Kemudian daripada itu setelah terdistribusi dia, bagaimana lagi dia itu supaya dikonsumsi. Makanya itu ada 4 pilar di ketahanan pangan itu. Bagaimana ketersediaan, bagaimana pendistribusian, bagaimana pengkonsumsian, dan bagaimana itu keamanan pangannya. Yang 4 pilar ini tadi. Jadi kita tadi saya sudah berbicara di yang kedua, ya di ketiga. Konsumsian itu kan. Jadi di dalam mengkonsumsi pangan itu tugas kami itu adalah menyampaikan kepada masyarakat luas bagaimana mengkonsumsi pangan itu supaya beragam, bergizi, seimbang dan aman. B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kira-kira begitu. Jadi makanya melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dari Dinas Ketahanan Pangan itu bagaimana mengolah pangan itu tadi supaya itu benar-benar pangan yang bisa sehat kepada manusia. Diatur dia Pak, bagaimana konsumsinya. Sampai itu jumlah kalori yang dibutuhkan oleh manusia per hari itu pun diatur. Terakhir itu 2.200 kilokalori energi yang harus masuk kepada tubuh manusia secara umum ya. Diratakan Pak, jangan mulai bayi
yang apa tentu berbeda. Benar, Tapi Bapak. kita berbicara secara umumnya ya kan 2.200 kilokalori pada saat itu ya, dengan protein 65 gram. Itu harus dikonsumsi oleh manusia. Jadi itu dijelaskanlah itu melalui bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian daripada itu dimakani begitu saja ya kan belum tentu aman itu. Benar. Makanya ada lagi satu bidang tadi mengatakan bidang keamanan pangan. Keamanan pangan. Jadi itu program kita di ketahanan pangan itu ada mengawasi pangan-pangan itu. Yang paling utamanya itu adalah PSAT. Pangan segar asal tumbuhan. Bahkan sekarang ini di Dinas Ketahanan Pangan itu ada satu mobil laboratorium kita. Itu dulu kerjasama dengan Bin Sumut, program apa CSR itu, bantuannya itu kan. Jadi itu diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu pengawasan keamanan pangan ini. Pada waktu itu lebih fokus dia kepada jajanan anak sekolah lagi, Pak. Kita ketahui anak-anak sekolah itu sekarang ini kan jajanannya itu banyak yang kurang sehat lah. Benar. Sehingga kita dari Dinas Ketahanan Pangan pada saat itu memeriksa itu tadi, bagaimana borak, bagaimana apanya situ, itu kita pakailah itu untuk meneliti keamanan pangannya itu. Bahkan di sekarang ini program Pak Presiden Prabowo kita kan ada lagi sekarang ini pangan MBG kan, makanan bergizi gratis. Benar. Peranan kita di sini sangat dibutuhkan, Pak. Dari segi apa itu, terutama dari segi keamanan pangannya. Makanya kami dari Dinas Ketahanan Pangan ini harus mengetahui di mana-mana dapur-dapur SPBG itu tadi. Harus. Supaya kita bisa memantau bagaimana bahan pangan sebelum diolah itu tadi. Terutama PSAT-nya, pangan segar asal tumbuhannya itu tadi. Kita periksa itu, Pak, supaya nanti benar-benar yang sehat itu. Karena itu kan kita ketahui nanti dimakan anak-anak sekolah kita, generasi-generasi muda kita kan. Kalau sempat nanti dimakan generasi muda kita itu makanan yang tidak sehat, sedangkan itu adalah aset kita untuk meneruskan perjuangan bangsa ini kan. Makanya peranan kita di situ cukup dan ini kita tetap berkoordinasi dengan BGN. Badan Gizi Nasional. Bagaimana itu tadi supaya pelaksanaan makan bergizi gratis itu bisa terlaksanakan. Khususnya terutama di Kabupaten Deli Serdang ini. Itu dia, Pak. Jadi untuk dapurnya juga dikontrol oleh Ketapang, Pak? Dikontrol, Pak. Dikontrol. Jadi kita tetap berkoordinasi semuanya itu nanti dengan Dinas Kesehatannya, dengan Dinas Pendidikannya. Jadi makanan itu pun tadi supaya cara mengkonsumsinya itu benar, keamanannya benar, jumlah yang dimakan itu pun benar, kira-kira begitu, Pak. Benar, luar biasa. Ya. Jadi Bapak tadi bercerita ada 4 pilar, Bapak ya? Iya. Nah, untuk 4 pilar ini tersendiri terkadang ada terkendala nggak sih, Pak? Baik itu dari pengindustriannya maupun konsumsinya, Bapak? Tentu kita itu mempunyai beberapa permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan. Benar. Seperti ini bagaimana untuk pendistribusian pangan itu kan 22 kecamatan kan. Benar. Perlu di sana itu monitoring dan evaluasi kan. Kita itu sekarang ini kan memang sangat kepada anggaran negara kan, anggaran yang masih kurang. Terutama itu dan biaya operasional kita untuk menjangkau 22 kecamatan ini, Pak. Benar. Jadi sangat itu kendala-kendala kita di situ. Dan yang kedua, kami merasa sumber daya manusia yang ada di sana itu sangat kurang, Pak. Seperti ini, Pak, kita ketahui kan, ini kan sekarang ini inflasi lagi tinggi. Benar. Harga beras cukup tinggi. Jadi bagaimana itu menetralisir itu? Menjadi salah satu tugas dari ketahanan pangan. Itulah itu dengan proses pendistribusian ataupun penyaluran dengan beras-beras SPHP tadi. Stabilisasi harga pasokan pangan tadi itu. Jadi kami, Pak, di ketahanan pangan itu sumber daya manusianya sangat terbatas, sedikit sekali, Pak. Hanya 35 orang, Pak, di sana yang PNS, ya, 35 orang. 4 bidang itu tadi. Itulah yang untuk menjangkau 22 kecamatan. Seperti ini pelayanan daripada GPM ini tadi, yang terkenal sekarang kan GPM lah, Pak. Gerakan Pangan Murah. Ini akan kita lakukan di Deli Serdang ini sampai kepada bulan Desember nanti, setiap harinya di kecamatan. Jadi ini hari Minggu pun lanjut, Pak.
Itulah yang kami laksanakan ini sekarang, terus berkoordinasi dengan Bulog, bagaimana supaya bisa untuk penetralisiran harga yang melambung tadi itu, pertama harga beras. Itulah salah satu, Pak. Karena memang kita ketahui, jadi kalau dari segi produksi memang tadi saya katakan itu, kita surplus. Tapi tak bisa kita jamin produksi kita itu tertahan di sini untuk dikonsumsi masyarakat kita. Kita tadi udah 120-an ribu ton surplus kita. Tapi beras itu nggak bisa kita pastikan untuk dimakan masyarakat Deli Serdang. Benar. Karena itu kan orang Medan, orang Sergi, orang apa. Dan terkenal itu beras Deli Serdang itu termasuk beras enak. Enak, Pak. Benar. Nah, sehingga orang-orang lain mengambil itu. Jadi masyarakat-masyarakat kita yang non-petani, kan banyak di sini yang di luar petani, ada yang buruh, ada yang apa. Tentu dia menjerit juga sekarang dengan harga seperti ini. Jadi itulah upaya kita bagaimana gerakan pangan murah ini tadi, GPM. Gerakan pangan murah bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, bekerja sama dengan bidang perekonomian. Dinas Perindustrian Perdagangan adalah dari segi pasar murahnya. Kan? Itulah yang kita lakukan sekarang ini, Pak. Sehingga kendala itu tadi termasuklah dia kurangnya sumber daya manusia itu, Pak, di Dinas Ketahanan Pangan itu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, menarik. Bapak sempat bahas GPM, Bapak ya. Iya. Mungkin masyarakat luas Deli Serdang juga ada yang bertanya-tanya, wah, kok di tempat kami belum ini, Bapak. Mungkin seperti itu, Pak. Bisa dijelasin sedikit GPM saat ini yang sedang berlangsung di Kabupaten Deli Serdang kita, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini memang GPM ini tadi mulai dari bulan Maret itu sudah ada pelaksanaan itu, tapi tidak segencar sekarang ini. Benar. Karena pada saat itu harga itu belum begitu melonjak, masih kayak stabil begitu. Tapi ini di akhir-akhir ini, terutama ini bulan Agustus ini yang fluktuasi harga itu, yang inflasi itu agak tinggi. Termasuklah itu salah satunya di komoditi beras ini tadi. Jadi ini mulai dari seperti kemarin kan ada pencanangan bahwasanya tanggal 30 harus dilaksanakan gerakan pangan murah serentak seluruh Indonesia. Padahal itu hari apa itu? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu ya. Kita melaksanakan itu, Pak. Di 22 kecamatan. Terus rupanya kurang pada saat itu, masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan, sehingga Bapak Bupati kita meminta jadi supaya gerakan pangan murah ini dilaksanakan setiap harinya sampai nanti bisa stabil. Perhitungan itu nanti bisa sampai bulan Desember, Pak. Jadi itu sudah kita persiapkan. Itulah tadi kerjasama dengan perekonomian, kerjasama dengan perindustrian perdagangan dan seluruh camat. Ini hari pun, Pak, ini tadi baru sudah di telepon Pak Camat, beras yang masih di jalan, ada yang masih di apa, kan begitu. Karena 22 kecamatan ini serentak setiap hari kita lakukan, Pak. Harus dipenuhi. Itulah yang kita lakukan sekarang ini. Itu dia. Jadi kalau Bapak untuk pencapaian sendiri di Ketapang ini seperti apa dan apa rencana Bapak ke depannya, ya baik itu terkait GPM ataupun mungkin tadi seperti MBG tadi, Bapak. Ya. Mungkin seperti apa, Bapak? Harapan ke depannya, Bapak, untuk kalau harapan kita memang sebenarnya sesuai dengan 4 pilar itu tadilah. Pangan itu harus tersedia. Benar. Dari semua jenisnya. Harus tersedia di Kabupaten Deli Serdang ini. Dan itu pendistribusiannya itu secara merata sampai ke Gunung Muria, STM Hulu harus bisa terjangkau kita. Sedangkan yang di pengkonsumsiannya itu tadi harus bisalah nanti masyarakat kita ini mengkonsumsi itu pangan itu sesuai dengan kebutuhannya. Jangan nanti, karena itu kan, Pak, sebenarnya pengkonsumsian pangan itu harus diatur. Jadi kita masyarakat di Indonesia ini, khususnya di Deli Serdang ini, kan ini kita ini tadi kan harus beras. Padahal kita dalam pengaturan konsumsi itu sudah dibuatkan supaya ada pangan lokal. Supaya ada beragam, bergizi, seimbang. Beragam itu tadi kan berarti jangan hanya beras, macam-macam dia. Makanya kalori tadi pun jumlah pangan yang dimakan itu pun harus diatur, Pak. Jangan lebih dari 2.200 kilokalori, Pak. Obesitas, Pak, seperti Bapak. Seperti itu, Pak. Makanya kita ini banyak yang gemuk-gemuk. Banyak gemuk-gemuk, karena nggak bisa terbatasi tadi makan itu tadi. Bahkan itu dulu kita di Ketahanan Pangan udah ada itu dulu program itu rencana One Day No Rice.
tapi belum terapa di kita karena budaya kita harus makan beras. Harus makan beras. Artinya budaya apa itu tadi, one day no rice, satu hari tanpa makan beras. Benar. Itu dulu program itu. Tapi kita kan susah merubah kebiasaan kita itu. Udah makan lontong nanti kita satu piring, ditanya udah makan belum? Nah, kira-kira begitulah Pak. Jadi itu harapan kita itu tadi, bagaimana nanti cara mengkonsumsi pangan itu dengan baik dan bagaimana keamanannya itu tadi. Nah, sekarang ini jajan-jajan ini banyak sekali, banyak yang nggak terkontrol. Jadi dengan keamanan pangan ini, program keamanan pangan ini nanti kerjasama dengan Balai POM, kita harapkan bisalah yang dikonsumsi oleh masyarakat Deli Serdang ini, pada khususnya adalah masyarakat pangan yang sudah aman, Pak. Itu harapan kita. Nah, kita ambil tadi satu contoh seperti beras, Bapak ya. Iya. Memang satu problema yang sering terjadi saat ini di Deli Serdang, Bapak ya. Iya. Nah, harga beras tinggi. Sebenarnya kalau di luar dari GPM ini sendiri, ada nggak sih dari Ketapang ini sudah ada rencana atau solusi sebenarnya dalam menghadapi harga beras yang tinggi ini, Bapak? Seperti itu tadi, Pak. Jadi kita kan melihat, kalau dilihat ini sekarang ini, yang paling bisa tolak ukur melihat itu kan dari segi inflasi itu. Jadi kita di Kabupaten Deli Serdang ini setiap hari Senin, kalau enggak pun hari Seninnya, hari Selasanya, pasti kita ada mengikuti rapat TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang langsung jum ke pusat. Itu biasanya dipimpin oleh langsung Bapak Mendagri. Jadi di situ kita lihat itu harga-harga itu tadi kan, memang ini harga pangan itu tadi, beras itu tadi melonjak. Makanya itu berbagai macam cara lah ini kita lakukan. Dan ada juga memang di Dinas Ketahanan Pangan itu ada disebut namanya di sana CPP. Cadangan pangan pemerintah. Ada di sana nanti gudang cadangan pangan kita. Jadi gudang cadangan pangan kita itu ada namanya di Desa Baru, Kecamatan Batangkuis. Jadi itu gudang cadangan pangan kita itu apabila nanti terjadi rawan pangan. Rawan pangan itu baik dia karena harga terlalu tinggi, bisa dikeluarkan untuk menetralisir, membantu menambah daripada SPHP. Standarisasi pasokan harga beras tadi yang dari Bulog. Itulah yang sekarang yang itu kan. Jadi cadangan pangan kita itu pun tadi bisa dikeluarkan untuk apabila harga terlalu tinggi. Dan apabila tadi nanti ada daerah-daerah, itu sudah kita antisipasi pula. Seperti ini di Deli Serdang ini. Kemarin ada berita angin puting beliung, ada banjir, ada bencana alam. Nah, jika terjadi kerawanan pangan di situ, atau umpamanya pemasok dari dinas sosial terhenti, kita bisa mengeluarkan cadangan pangan kita dari gudang CPP kita. Begitu dia, Pak. Nah, itu ya. Jadi buat masyarakat luas Deli Serdang semakin tahu seperti apa ketahanan pangan di Deli Serdang saat ini, Bapak ya. Iya. Dan tadi juga bisa didukung untuk GPN-nya, Bapak ya. Iya. Jadi bisa langsung datang ke pasar murahnya, Bapak ya. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin yang terakhir, Bapak, apa sih yang mau Bapak sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang ini, Bapak? Terkait mungkin GPN atau mungkin inflasi tadi, Bapak, atau seperti apa, Bapak? Harapan saya kepada Bapak dan Ibu semua pemirsa, saya berharap itu semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan pangan, baik itu mungkin karena harga terlalu tinggi atau langka di pasaran atau bagaimana, supaya cepat dilaporkan itu langsung kepada pihak pemerintah, apalagi ini ada Dinas Ketahanan Pangan, bolehlah disampaikan di mana yang rawan pangan itu tadi. Dan ini kami sampaikan, manfaatkanlah itu Bapak dan Ibu semuanya, gerakan-gerakan pangan murah sekarang ini. Boleh menghubungi semua kecamatan. Ini kita buka gerakan pangan murah itu di 22 kecamatan. Jadi jika ada yang terkendala dengan harga pangan itu tadi, berkoordinasi dengan camatnya masing-masing, sudah ada di lapangan tersedia, Pak. Kira-kira begitu. Nah, itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu untuk GPM-nya lebih lanjut, mungkin bisa langsung datang ke kantor-kantor desa, Bapak ya. Iya. Atau kantor-kantor camat, atau mungkin mau seputaran informasi tentang ketahanan pangan Deli Serdang juga boleh. Mungkin datang ke Instagram atau Facebooknya. Baik. Luar biasa, Bapak. Iya. Oke, terima kasih Bapak buat waktunya sudah hadir di podcast kita, Bapak. Luar biasa, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Dan juga masyarakat Deli Serdang, jangan lupa terus dukung kinerja dari ketahanan pangan Deli Serdang, dan juga
dukung program dan kinerja Bapak Bupati kita dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Asriuddin Tamunan dan Bapak Lom Suwondo, luar biasa buat masyarakat Deli Serdang. Sehat selalu, semangat selalu. Dan saya Kelvin mewakili Bapak Dongoran selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang. Seluruh kru yang bekerja, mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa kembali.